Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini, bagaimana kita memastikan hak-hak anak itu tidak terlanggar. Untuk itu, kita perlu melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang. Pihak-pihak berwenang ini otomatis yang ada di bawah pemerintahan kita. Ayahanda dan bunda, negara melalui pemerintah untuk memastikan terjaminnya pemenuhan hak anak. Bagaimana kalau hak-hak anak itu tidak terpenuhi atau terabaikan? Tugas kita sebagai warga negara dan sebagai orang dewasa yang ada di sekitar anak kita perlu menginformasikan ini kepada lembaga-lembaga yang berwenang. Untuk itu, kita harus pastikan sekarang apakah di handphone kita sudah ada nomor-nomor telepon penting, baik itu nomor telepon menteri, nomor telepon gubernur, nomor telepon bupati, nomor telepon setiap dinas atau badan yang memiliki tugas dan fungsi untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Bila suatu waktu kita menemukan ada anak yang tidak bersekolah, kepada siapa kita harus melaporkannya hal ini? Tiada lain ke kementerian atau ke dinas pendidikan. Kalau kita menemukan ada anak yang obesitas, ada anak yang gizi buruk, atau ada anak yang kesehatannya itu terganggu tapi tidak tertangani dengan baik, kemana kita harus melaporkannya? Tiada lain ke kementerian atau ke dinas kesehatan. Ada anak-anak yang mengalami ketelantaran atau terlantar. Ini otomatis ke Kementerian Sosial atau ke Dinas Sosial. Kita mengetahui ada anak tidak memiliki akte kelahiran. Ke dinas mana? Otomatis ke Kementerian Dalam Negeri atau ke Dinas Administrasi Kependudukan atau Dukcapil di tempat kita masing-masing. Untuk itu, coba ayahanda dan bunda, apakah kita memiliki nomor telepon dari dinas ini atau hotline dari dinas ini? Kita perlu belajar dari seorang dirjen adminduk yang selalu setiap saat menyebar nomor WA beliau supaya langsung mendapatkan informasi dalam hal pemenuhan hak identitas anak. Bila kita berjalan di jalan atau di atas trotoar, lalu trotoar itu rusak atau nantinya akan mengganggu atau mengurangi keselamatan anak, ini segera kita lapor ke kementerian atau ke dinas yang mengurusi perbaikan jalan atau trotoar. Bila kita menemukan ada rambu lalu lintas atau marka jalan yang sudah tidak ada atau perlu diadakan, ini kita harus lapor kemana? Otomatis ke Dinas Perhubungan atau Kementerian Perhubungan. Kemana lagi? Kita melihat ada iklan rokok atau ada tempat-tempat yang seharusnya tidak menjadi orang merokok di sana, kita harus lapor kemana? Ke Dinas Kesehatan juga. Ini semua dapat kita lakukan dalam rangka untuk memastikan hak-hak anak itu terpenuhi. Bagaimana kalau kita menemukan ada anak jalanan, atau ada anak yang bekerja, atau ada anak yang mengalami kekerasan, atau ada anak yang dieksploitasi? Ibu bapak berharap kita memiliki nomor telepon
129 atau WA 08111 129 129. Nanti di sana informasi akan dihimpun oleh hotline tersebut. Atau kita laporkan ke UPTD PPA di tempat kita masing-masing. Nanti dari UPTD PPA itu anak-anak yang jadi anak jalanan, pekerja anak, mengalami kekerasan, itu akan didata, diidentifikasi, lalu akan ada manajemen kasus. Kemungkinan kalau anak itu membutuhkan layanan kesehatan, kita akan menjadi tanggung jawab dari dinas kesehatan. Kalau anak itu membutuhkan pendidikan, itu menjadi kewenangan dari dinas pendidikan. Atau anak ini perlu direhabilitasi sosial, itu oleh dinas sosial. Dan semua anak-anak yang nanti di sana akan tangani. Bagaimana kalau kita menemukan ada anak yang berperilaku menyimpang sosial? Nah, kita bisa laporkan juga ke UPTD PPA atau ke Polres yang di sana ada unit khusus, unit PPA yang menangani perempuan dan anak yang saat ini oleh Kapolri sudah dinaikkan statusnya menjadi satu direktur baik di Mabes Polri maupun di Polda yang akan diisi oleh polisi wanita. Menarik tidak? Apa yang saya sampaikan ini hanya tantangannya adalah apakah kita memiliki nomor telepon dari lembaga-lembaga yang kita maksudkan, sehingga pada satu waktu kita menemukan ada anak-anak yang hak-haknya terlanggar, kita dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.